warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 11 BDP 1 dari SMK Kartini Jember. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Dalam hati masing-masing berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, baik. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Halim Fida. Adik-adik bisa panggil saya Ibu Fida. Saya adalah mahasiswa magang dari Tadris Matematika IAIN Jember. Sebelum kita mulai materi hari ini, jangan lupa siapkan alat tulisnya. Dan nanti catat poin-poin penting materi dari awal hingga akhir. Kemudian untuk absensi, adik-adik dianggap hadir jika telah mengerjakan dan mengumpulkan catatan materi hari ini serta mengerjakan tugas atau latihan soal nanti di akhir pembelajaran yang akan Ibu berikan kepada adik-adik. Baik, silakan disimak materi hari ini yaitu tentang pola bilangan, barisan, dan deret. Yang pertama yaitu materi pola bilangan. Apa sih pola bilangan itu? Bisa disimak ya. Dan jangan lupa untuk dicatat. Definisi dari pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Akan lebih pahamnya jika perhatikan contoh berikut ini. Ada contoh soal, tulislah aturan untuk pembentukan pola bilangan berikut, kemudian tulis 2 suku setelahnya. Nah, di situ ada angka 6, 13, 20, 27 dan selanjutnya belum diketahui. Oke. Penyelesaiannya seperti ini. Ada angka 6, 13, 20, 27 dan seterusnya yang ditanyakan yaitu 2 suku setelahnya. Nah, dari susunan bilangan tersebut itu pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Nah, aturannya yang bagaimana, Bu? Di situ dari angka 6 ke 13 yaitu hasil dari penjumlahan 7, yaitu 6 plus 7 hasilnya 13. Kemudian ke angka berikutnya 13 plus 7 hasilnya 20. Kemudian ke berikutnya 20 plus 7 27. Kemudian setelahnya 27 plus 7 yaitu 34. Selanjutnya 34 plus 7 hasilnya 41. Jadi pola bilangan dari susunannya itu mengikuti aturan plus 7. Nah, yang menghasilkan 2 suku setelahnya dari bilangan 6, 13, 20, dan 27 yaitu hasilnya 34 dan 41 dengan aturan plus 7. Seperti itu. Dapat dipahami ya materi pola bilangan ini? Oke, bisa dilanjutkan. Selanjutnya yaitu kita memasuki barisan dan deret. Sebelum mengenal apa itu barisan, apa itu deret, maka Ibu akan perkenalkan pembagian-pembagiannya. Bisa disimak. Di sini barisan dan deret. Nah, pertama barisan. Barisan adalah dapat dilihat susunan bilangan di mana antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya memiliki pola atau aturan tertentu. Nah, barisan ini bisa disimbolkan dengan UN yang artinya suku ke N. Kemudian deret. Apa itu deret? Deret ialah jumlah berurutan dari suku-suku barisan. Kalau deret disimbolkan dengan SN. Jadi adik-adik harus bisa membedakan apa itu barisan, apa itu deret. Kemudian pada barisan. Barisan ada barisan aritmatika,
dan juga ada barisan geometri. Deret juga demikian, ada deret aritmatika dan ada deret geometri. Kemudian deret geometri, nanti ada deret geometri tak hingga. Nah, untuk hari ini, untuk materi pada video ini, kita fokus pada barisan dan deret aritmatika. Oke, setelah adik-adik tahu pembagian dari barisan dan deret, maka perhatikan kita sudah memasuki materi barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Bisa diperhatikan. Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan beda antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Bisa diperhatikan contohnya. Misalnya, ada barisan aritmatika seperti ini. 1, 4, 7, 10, 13, 16, dan 19. Nah, kemudian ada 1 itu disebut dengan suku ke-1. Kalau dalam materi barisan dan deret itu kita mengenalnya bukan angka ke-1, angka kedua. Jadi kita mengenalnya yaitu suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, seperti itu ya. Oke, jadi di sini ada suku ke-1 yaitu angka 1. Suku atau suku pertama biasa menyebutnya. Terus suku kedua yaitu angka 4, suku ketiga yaitu angka 7, suku keempat yaitu angka 10, dan suku ke berikutnya. Nah, barisan aritmatika ini memiliki beda atau memiliki selisih. Nah, selisihnya berapa dari suku pertama ke suku kedua? Yaitu 3. Nah, kalau dalam barisan aritmatika disebut dengan beda. Selisih dari suku pertama ke suku kedua itu disebut dengan beda. Berapa bedanya? Itu 3. Disebut beda yaitu selisihnya ya. Lalu bagaimana jika terdapat suatu barisan aritmatika kemudian yang ditanyakan adalah suku ke-999? Nah, tadi ketika Ibu jelaskan di pola bilangan yang ditanya hanya dua suku berikutnya. Nah, lalu bagaimana jika terdapat barisan seperti contoh itu ya 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. Yang ditanyakan yaitu suku ke 999. Kita kan tidak mungkin kalau menghitung 19 tambah 3, kemudian tambah 3 lagi, ditambah 3 lagi, tambah 3 lagi, kan tidak mungkin. Itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, maka dari itu ada rumus barisan aritmatika. Bagaimana rumusnya, Bu? Bisa diperhatikan. Rumusnya itu UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Apa itu UN, Bu? Apa itu A? Apa itu N? Apa itu B? Perhatikan di keterangannya. UN yaitu suku ke N. Mengapa kok UN? Oke, bisa diingat-ingat lagi. UN tadi simbol dari barisan. Jadi disebut UN karena ini merupakan barisan seperti itu. Yaitu yang ditanyakan suku ke N. Kalau yang ditanyakan kan suku ke 999, maka berarti suku U999. Oke, A itu apa, Bu? A itu suku pertama atau suku ke-1. Yang tadi sudah Ibu jelaskan, suku pertamanya yaitu angka 1 yang dari contoh ini ya. Kemudian B itu beda ya. B itu beda. Beda itu yang bagaimana, Bu? Beda itu yang tadi selisih. Misal dari suku pertama ke suku kedua, selisihnya berapa? 3, maka bedanya 3. N ini banyaknya suku. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, jika yang ditanyakan suku ke 999, maka UN, N-nya ini merupakan yang angka ini 999, seperti itu. Agar lebih paham lagi, coba kita selesaikan. Jika ada barisan aritmatika seperti yang Ibu contohkan ini, kemudian yang ditanyakan suku ke 999. Kita selesaikan bersama. Penyelesaiannya. Nah, ini ya angka tadi Ibu tulis ulang. Hitunglah suku ke 999. Oke, jawab. Diketahui dulu
A-nya suku pertama ya. A, ingat-ingat, A adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 1. Kemudian B. B itu apa? Beda. Beda itu tadi hasilnya dari suku kedua dikurangi suku pertama, atau bisa suku ketiga dikurangi suku kedua, atau bisa suku keempat dikurangi suku ketiga. Seperti itu ya. Jadi selisih antara suku satu dengan suku berikutnya. Seperti itu. Yang hasilnya 3. Kemudian ditanyakan yaitu suku ke 999. Nah, yang ditanyakan U999. Nah, coba kita masukkan rumusnya. Rumus dari barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Kita masukkan. N-nya tadi yang mana? 999. Kemudian A-nya kita masukkan yaitu angka 1. N-nya masukkan lagi 999 dikurangi 1. Kemudian B kita masukkan angka 3. Kemudian kita hitung. Jadi kita kerjakan, jangan lupa yang di dalam kurung terlebih dahulu. Oke, nah hasilnya seperti ini. 999 dikurangi 1, 998. Hasilnya perkalian dari 998 dikali 3 yaitu 2994. Kemudian kita jumlahkan dengan yang angka 1 yaitu 2995. Maka suku ke 999 dari barisan aritmatika ini yaitu angka 2995. Itu ya. Ini yang contoh sudah ada contoh barisan, sudah ada susunan barisannya. Nah, sekarang ada permasalahan 1. Ini merupakan contoh yang kontekstual, jadi berbentuk cerita. Kita harus memahami dulu. Coba dibaca. Setiap hari Siti menabungkan sisa uang jajannya. Uang yang ditabung tersebut selama 6 hari mengikuti pola barisan aritmatika. Dengan uang tabungan pertama yaitu Rp500 dan berlipat 500 setiap harinya. Berapa uang tabungan Siti pada hari ke-6? Penyelesaiannya. Nah, kita bisa, jika kita sudah bisa memahami dengan soal cerita ini, maka kita tuliskan membentuk susunan barisannya bagaimana, susunan bilangannya bagaimana. Ini tadi uang tabungan pertama yaitu Rp500. Ingat-ingat ya, yang pertama atau suku pertama yaitu 500. Nah, kita tulis 500. Kemudian berlipat 500 berarti plus 500. Seperti itu ya. 500 plus 500 yaitu 1000 plus 500 lagi berarti hari berikutnya 1500, 2000 seperti itu. Kemudian diketahui A atau suku pertamanya tadi berapa? 500. Kemudian dengan beda 500. Yang mana yang 500? Nah, itu yang berlipat 500. Itu ya, yang plus 500 seperti itu. Kemudian cara menjawabnya kita menggunakan rumus UN. Nah, bisa dimasukkan rumusnya. UN, ingat-ingat, N tadi apa? Suku yang ditanyakan. UN, berarti suku ke-6. U6. Nah, A-nya dimasukkan. A-nya 500. Kemudian N-nya 6 dikurangi 1. B-nya 500. Kita hitung yang di dalam kurung. Nah, kemudian kita hitung. 500. 6 dikurangi 1 berapa? 5. 5. Kemudian selanjutnya 500 plus 5 kali 500 yaitu 2500. Ditambahkan dengan 500 hasilnya 3000. Nah, jadi U6 atau uang tabungan Siti pada hari ke-6 adalah Rp3.000. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada permasalahan yang kedua. Permasalahan kontekstual juga. Setiap hari Siti menabungkan sisa uang jajannya. Nah, uang yang ditabung tersebut selama 6 hari mengikuti pola barisan aritmatika. Dengan uang tabungan pada hari ketiga yaitu 4.500 dan pada hari ke-7 yaitu 10.500.
1.500. Berapa uang tabungan Siti pada hari ke-15? Nah, ini yang lebih sulit untuk dikerjakan. Untuk permasalahan yang pertama tadi, kita bisa menuliskan suku pertamanya karena yang diketahui tabungan pertama Siti Rp500 dengan yang berlipat setiap harinya 500. Nah, sedangkan permasalahan yang kedua ini yang diketahui tabungan Siti pada hari ketiga dan hari ketujuh. Jadi kita belum tahu pada hari pertama itu berapa, kemudian berlipat berapa, kita belum tahu. Kita hanya tahunya pada hari ketiga tabungannya 4.500 dan pada hari ketujuh 10.500. Kemudian yang ditanyakan uang tabungannya Siti pada hari ke-15 itu berapa? Nah, kan bingung ya caranya gimana ini Bu? Tuh kan. Oke, yuk kita selesaikan penyelesaiannya. Jika dituliskan barisan aritmatikanya seperti ini nantinya. Jadi kita nggak tahu, hanya kita ketahui hanya angka ini, suku ketiga dan suku ketujuh saja, 4.500 dan 10.500. Jadi yang diketahui, nah suku ketiga 4.500, kemudian suku ketujuh 10.500. Nah, dari rumus, jangan lupa rumusnya. Dari rumus ini, rumus barisan aritmatika, UN sama dengan A plus N min 1 dikali B diperoleh. Nah, kita masukkan, jangan lupa kita masukkan rumusnya. U3, suku ketiga, kita masukkan rumus aritmatikanya, rumus barisan aritmatikanya. Nah, ini bagaimana Bu hasilnya? Nah, seperti ini. Jadi kenapa kok bisa seperti ini Bu? Maksudnya bagaimana? Jangan lupa dipahami nih, dilihat, diperhatikan, disimak baik-baik. UN, kita masukkan UN, N-nya 3. Kemudian A-nya tetap ditulis A. Kok bisa Bu? Ya karena belum diketahui. Jadi kita tetap tulis A. Kemudian ini 3 min 1. 3 ini dari mana? Dari rumus ini, N min 1 ini. Jadi N-nya kan tadi 3, maka kita tulis 3 dikurangi 1. Nah, B-nya, B kita tetap tulis dengan B. Mengapa Bu? Karena bedanya kita juga belum tahu gitu. Jadi nanti kita yang cari nilai A sama nilai B. Oke, hasilnya berapa? Ini 3 min 1 yaitu 2, 2 kali B, 2B. Maka menghasilkan persamaan 1. A ditambah 2B sama dengan 4.500. 4.500 dari mana? Itu yang diketahui. Suku ketiga yaitu 4.500. Nah, ini persamaan 1. Yang kedua, kita masukkan juga sama suku ketujuh. Masukkan seperti yang persamaan pertama. U7 hasilnya seperti ini ya. 7 min 1 dikali B, maka hasilnya A plus 6B sama dengan 10.500. Nah, ini disebut dengan persamaan 2. Oke, selanjutnya setelah kita menemukan persamaan 1 dan persamaan 2, maka lakukan perhitungannya seperti ini. Yang pertama, kita eliminasi A dari persamaan 1 dan persamaan 2. Diingat materi eliminasi, substitusi nanti ya. Eliminasi A dari persamaan 1 dan persamaan 2. Eliminasi A maksudnya menghilangkan A. Nah, kita tuliskan persamaan satunya tadi A plus 2B sama dengan 4.500. Persamaan yang kedua yaitu A plus 6B sama dengan 10.500. Kemudian kita kurangi, menghasilkan nih 4.500 min 10.500, hasilnya min 6.000. Kemudian ini 2B min 6B yaitu min 4B. A dikurangi A hasilnya 0. Karena hasilnya 0, maka kita tidak tulis, karena berarti A ini sudah hilang. Seperti itu. Selanjutnya, nah B sama dengan, kita langsung hitung. Berarti negatif 6.000 dibagi negatif 4. Ingat-ingat ya cara penghitungan seperti ini. Maka hasilnya B-nya itu 1.500. Oke, itu merupakan cara eliminasi. Kemudian ini kan yang sudah diketahui, B-nya 1.500. Maka yang belum diketahui apa? Yaitu A-nya.
atau suku pertamanya. Nah, bisa kita lakukan dengan cara substitusi. Substitusi ke salah satu persamaan yang sudah kita ketahui. Seperti itu. Substitusi B karena B sudah kita ketahui, maka kita substitusikan ke salah satu persamaan. Nah, misalnya kita pilih persamaan yang kedua yang akan kita substitusikan angka B-nya. Nah, kita tulis seperti ini. Persamaan yang kedua ya, yang Ibu misalkan yaitu persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua berbunyi A plus 6B sama dengan 10.500. Maka kita masukkan A plus 6B-nya kita ganti dengan 1.500 sama dengan 10.500. Nah, hasilnya A ditambah 6 kali 1.500 yaitu 9.000 sama dengan 10.500. Kemudian A sama dengan kita pindah ruas kanan 10.500 dikurangi 9.000. Maka hasilnya dari A yaitu 1.500. Nah, kita di sini sudah tahu B-nya yaitu 1.500, A-nya juga 1.500. Kemudian kita bisa masukkan ke rumus UN-nya. Nah, kita masukkan sekarang karena sudah tahu B-nya berapa, A-nya berapa, maka kita tinggal masukkan. Yang ditanyakan tadi berapa? Tabungan Siti yang hari ke 15, ya kan? Nah, kita langsung masukkan N-nya 15 seperti itu. A-nya 1.500, N-nya 15, B-nya 1.500. Nah, kita hitung 15 dikali 1.500 yaitu 20.500 dikurangi 1 dikali 1.500 hasilnya 1.500. Maka nanti menghasilkan 1.500 ditambah ini dikurang ini, maka 21.000 dan hasil akhirnya 22.500. Jadi U15 atau tabungan Siti pada hari ke-15 adalah Rp22.500. Seperti itu ya. Ini permasalahan yang kedua. Jika yang suku pertama dan bedanya belum diketahui, jadi cukup panjang untuk mencari nilai B sama nilai A. Itu tadi merupakan materi barisan aritmatika. Hari ini kita belajar barisan aritmatika dan deret aritmatika. Nah, kita sudah memasuki deret aritmatika. Jangan diingat-ingat, jangan lupa. Barisan itu tadi apa? Deret itu apa? Kalau barisan itu susunannya yang memiliki pola setiap dari suku pertama ke suku kedua itu memiliki pola tertentu, memiliki aturan, memiliki beda seperti itu. Sedangkan deret itu jumlah suku-suku dari barisan aritmatika seperti itu. Bisa dilihat contohnya agar lebih mudah memahami. Misal terdapat deret aritmatika seperti berikut. 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13 ditambah 16 ditambah 19. Tadi kan kalau di barisan aritmatika kita hanya menuliskan 1, 4, 7, 10 seperti itu. Nah, di deret aritmatika ini penulisannya ditambah 1 plus 4 plus 7 seperti itu. Ini langkah awalnya kita juga harus mengetahui. Nah, bedanya jadi antara 1 dengan 4, antara suku pertama dengan suku kedua memiliki selisih 3. Suku kedua dengan suku ketiga memiliki selisih 3. Seperti itu ya. Jadi memiliki pola bilangan atau memiliki aturan plus 3. Kemudian lalu bagaimana jika terdapat suatu deret aritmatika, kemudian yang ditanyakan jumlah suku ke 999, maka ada rumus deret aritmatika. Nah, rumusnya seperti ini. SN, kenapa kok SN, Bu? Kan tadi kan UN. Nah, ingat-ingat lagi, simbol dari barisan yaitu UN. Sedangkan simbol dari deret yaitu SN. Nah, ini rumus deret aritmatika. SN sama dengan N per 2 dikali dalam kurung ya 2A plus N min 1
1 dikali dengan B. Keterangannya kalau Sn itu jumlah suku ke N. Kemudian A yaitu suku pertama. Kemudian B itu beda. Kemudian N banyaknya suku. Seperti itu. Nah, coba kita selesaikan. Jika yang ditanyakan jumlah suku ke 999, jumlah suku, banyaknya suku 999, kemudian kita menjumlahkannya. Kita bisa menghitung secara cepat menggunakan rumus deret aritmatika ini. Penyelesaiannya, kita tulis ulang deret aritmatikanya. Hitunglah jumlah suku ke 999. Jawab, diketahui A-nya berapa? 1. Kemudian B-nya 3. Ya, bedanya 3 karena hasil dari suku kedua dikurangi suku pertama, seperti itu ya. 4 dikurangi 1, 3. Kemudian ditanyakan S999 karena yang ditanyakan banyaknya jumlah suku yang ke 999. Kita masukkan ke rumus deret aritmatikanya. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali dengan B. Nah, kita masukkan N-nya 999, A-nya 1, B-nya 3. Nah, kemudian kita hitung. Oke, nah ini yang di dalam kurung kan 991, 9 dikurangi 1 hasilnya 998. Kemudian kita hitung lagi yang perkaliannya dulu. 998 dikali dengan 3 hasilnya 2994. Kemudian kita jumlahkan 2996. Nah, kemudian kita hitung dengan 999 per 2 yang hasilnya 1.496.502. Nah, ini hasil dari jumlah suku sampai 999. Akan begitu lama jika kita menghitung secara manual, ditambah seperti itu. Maka kalau kita hitung menggunakan rumus deret aritmatika ini akan mempersingkat waktu. Maka jika nanti kita ditanyakan berapa jumlah suku ke 2010, nah maka akan lebih panjang juga nanti ya. Nah, jika menggunakan rumus ini kita akan lebih cepat menyelesaikannya. Oke, ini merupakan contoh yang sudah kita ketahui pola tulisannya, kita ketahui pola deret aritmatikanya. Kemudian yang ini berikutnya ada permasalahan secara kontekstual. Jadi soal cerita. Seorang pegawai kecil menerima gaji tahun pertama sebesar 3 juta rupiah. Ingat-ingat, setiap tahun gaji tersebut naik 500.000 rupiah. Jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun adalah, nah bisa dipahami ya yang diketahui apa saja. Oke, kita selesaikan. Maka coba kita tuliskan terlebih dahulu. Bisa tidak ditulis deretnya? Bagaimana susunannya? Tadinya gaji per tahun pertama 3 juta, maka kita tulis 3 juta. Kemudian setiap tahun gajinya naik 500.000. Maka ini pada tahun kedua, berarti suku kedua 3.500.000. Kemudian suku ketiga ditambahkan lagi 500.000, berarti 4 juta. Ditambahkan 500.000 lagi tiap tahunnya, 4.500.000 dan seterusnya. Kemudian ditanyakan jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun berapa, agar kita tidak menghitung secara manual 3 juta ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 tambah 500. Maka kita langsung menggunakan rumus deret aritmatika. Nah, jangan lupa kita tulis dulu agar mudah untuk memasukkannya nanti. Diketahui suku pertamanya 3 juta, kemudian bedanya 500.000. Nah, kemudian kita menjawabnya menggunakan rumus deret aritmatika. Bisa diperhatikan rumusnya tadi, Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali dengan B. Maka kita masukkan N-nya 10, kemudian A-nya
3 juta, kemudian B-nya 500.000. Nah, coba kita hitung. Nih, 10 per 2, berarti kita hitung perkaliannya. 2 dikali 3 juta yaitu 6 juta. Kemudian 10 dikurangi 1 yaitu 9. 9 dikali 500.000 yaitu 4.500.000. Maka kita jumlahkan 4.500.000 ditambah 6 juta yaitu 10.500.000. Kemudian kita kalikan 10 per 2 dikali 10.500.000 hasilnya 52.500.000. Nah, jadi S10 atau jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun yaitu 52.500.000 rupiah. Nah, alhamdulillah dalam video ini pembelajaran kita selesai sampai beres aritmatika. Jangan lupa akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa yang pertama catat poin-poin penting pada materi yang sudah Ibu sampaikan tadi dari awal hingga akhir. Jangan lupa juga kerjakan soal latihan yang sudah Ibu berikan di halaman terakhir pada modul yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Jangan lupa dikumpulkan melalui Google Classroom. Baik, terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga adik-adik dapat memahami dengan baik. Jika ada yang masih bingung atau belum bisa